Baru 3 menit menjajal setelan di trek, Francesco Bagnaia kembali ke paddock. Padahal saat itu, ia berada di peringkat ke-9 tabel waktu. Tampaknya, ini bukan hari yang mudah untuk wakil Ducati. Meski Pecco sempat melesat ke deretan pembalap tercepat, tapi ia harus puas melorot ke P9 di sesi pertama. Rekannya, Enea Bastianini tertahan di papan tengah dan situasi memburuk pada latihan kedua. Mantan rider Gresini terpuruk ke peringkat ke-18. Sekali lagi pembalap gas-gas Teh-3, Pol Espargaro, crash di tikungan 15 saat turun dari bukit pada menit ke-6. Motornya rusak sehingga pembalap Spanyol harus kembali ke paddock dibonceng orang lain. Sekira 4 menit kemudian, giliran Joan Mir mengalami insiden. Hal ini membuat tak ada senyum di garasi Honda. Pembalap anyar itu menunggangi motornya kembali ke garasi. Hingga 13 menit, waktu Alex Marquez masih bertahan di depan Joan Mir, Fabio Quartararo, Maverick Vinales dan Luca Marini. Tiba-tiba bendera merah dikibarkan ketika waktu menunjukkan sisa 46 menit 38 detik. Menurut Race Direction, penyebab red flag adalah problem teknik pit lane dibuka lagi setelah jam menunjukkan pukul 15.43 waktu setempat. Marco Bezzecchi mengalami insiden dan meluncur sangat keras. Peristiwa serupa dialami satu-satunya debutan, Augusto Fernandez. Vinales menempati peringkat ketiga di antara Mir dan Marini, sedangkan rekan setimnya Alex Espargaro di urutan ke-6. Ini menunjukkan kalau Aprilia menjadi penantang yang berbahaya. Sementara itu, Marquez mengaku tidak selalu mengandalkan papan pit ketika sesi tes, sementara pebalap lainnya justru berpatokan terhadap papan pit tersebut agar sesuai dengan lini masa yang sudah ditetapkan oleh masing-masing tim. Marquez mengatakan, dirinya tidak selalu melakukan 5 lap saat mengetes suatu komponen. Dia lebih memilih untuk lebih mengandalkan perasaannya. Saat sesi tes, saya berkendara apa yang saya rasakan. Jika saya keluar dan mencoba sesuatu yang tidak bekerja, mengapa saya harus berada di luar untuk melakukan 5 lap, ujar Marquez. Dikutip dari Crash.net, Marquez mengatakan, dia masih tetap membutuhkan papan pit, contohnya, saat melakukan 12 lap, yakni jarak sprint race, tapi hanya sebagai referensi. Tapi, untuk mencoba sesuatu, Anda hanya perlu menggunakan cruise mode dan saya tidak menginginkan ada jumlah lap, kata Marquez. Jika itu perubahan besar, Anda akan cepat merasakan apakah itu lebih baik atau lebih buruk, dan ini menghemat waktu. Mengapa Anda butuh sampai 5 lap, jika 2 lap saja cukup, ujarnya. Marquez membeberkan, dia sudah melakukan trik tersebut sejak musim 2017, setelah dia mendapatkan lebih banyak pengalaman dengan motornya. Di sisi lain, hasil latihan bebas 2 MotoGP Portugal 2023 sudah dirilis. Pembalap Repsol Honda, Marc Marquez, harus menelan pil pahit karena terpental dari 10 besar. Namun, hasil berbeda didapat pembalap anyar KTM Red Bull, Jack Miller, yang keluar sebagai tercepat. Sesi latihan bebas 2 MotoGP Portugal 2023 digelar di sirkuit Algarve, Portimao, Portugal, pada Jumat, tanggal 24 Maret tahun 2023. Namun, penyelenggaraan sesi ini harus dihentikan 2 kali karena red flag dikibarkan. Red flag pertama dikibarkan karena padamnya listrik di ruang kontrol balapan. Kemudian, bendera merah kembali berkibar karena kecelakaan parah yang menimpa pembalap gas-gas Teh-3, Pol Espargaro. Berdasarkan keterangan pihak MotoGP, Pol Espargaro mengalami kecelakaan di tikungan ke-10. Pembalap gas-gas Teh-3 itu pun dilarikan ke rumah sakit karena mengalami trauma di punggung dan dada.